Oke, kita bakal ngebahas dunia influencer kripto yang, ya, penuh janji-janji manis, tapi juga risiko yang nggak main-main. Nah, kali ini kita fokus ke satu kasus yang benar-benar bikin kita mikir soal kepercayaan, soal duit, dan soal tanggung jawab di zaman serba digital ini. Cerita ini dimulai dari pengakuan seseorang, kita sebut aja namanya Younger. Dia ngaku tergiur banget sama gaya hidup yang dipamerin oleh influencer keuangan Timothy Ronald. Ya, gimana enggak? Kelihatannya kayak mendadak dari kripto, bisa beli mobil mewah di usia muda, siapa sih yang gak kepengen? Nah, ini dia pancingannya. Pesona gaya hidup mewah yang kelihatannya gampang banget diraih. Nah, pertanyaannya, gimana ceritanya iming-iming tadi malah berujung jadi kerugian miliaran rupiah? Yuk, kita bedah satu-satu perjalanan yang diceritain sama si Younger ini. Jadi, begini alurnya. Pertama, dia kepincut sama flexing di medsos. Terus, dia keluarin duit yang nggak sedikit, sekitar 50 juta buat beli membership Akademi Kripto. Dari situ, dia mulai ngikutin yang namanya sinyal investasi buat token dolar mantap. Dan ujungnya, duitnya ludes, semua investasinya hilang. Dan ini nih yang bikin makin menarik. Jadi katanya, ada janji keuntungan antara 300 sampai 500%. Gila kan? Dan ini bukan cuma omongan, tapi katanya tertulis di sebuah dokumen PDF. Ini bukan lagi sekedar tips, tapi udah kayak jaminan untung besar-besaran. Younger sendiri ngaku dia sempat ngerasain untung-untung kecil di awal. Dan justru itu yang bikin dia makin yakin, makin percaya, sampai akhirnya dia berani taruh investasi yang jauh lebih besar. Pas udah gede, nilai tokennya malah anjlok sampai 60%. Dan hasil akhirnya, buat Younger, kerugiannya nggak main-main. 3 miliar rupiah. Dan yang lebih nyesek, nggak ada sepeser pun keuntungan yang sempat dia tarik. Sampai di sini, kita jadi bertanya-tanya kan? Ini tuh sebenarnya cuma apa saja? Investasi berisiko tinggi yang gagal? Atau jangan-jangan ini emang penipuan yang udah direncanain? Nah, untuk jawab itu, kita harus lihat dari sisi seberangnya. Oke, sekarang kita dengerin narasi tandingannya. Ada seorang komentator namanya Yudo Sadewa yang melihat kasus ini dari sudut pandang yang beda banget. Menurut dia, ini bukan penipuan, tapi murni kesalahan dari investornya sendiri. Disinilah kita lihat dua kubu yang berseberangan. Di satu sisi, para penuduh bilang mereka ini dijualin sinyal investasi yang nipu dengan janji-janji palsu. Tapi di sisi lain, pihak pembela bilang, tunggu dulu, yang dijual itu akses ke video edukasi, bukan jaminan keuntungan. Kalau rugi, yaitu karena risiko pasar. Pihak pembela punya beberapa poin kunci. Pertama, kerugian itu gara-gara investornya FOMO alias takut ketinggalan. Kedua, mereka bilang trader pemula itu seringnya males dan maunya gampang, jadi pas rugi nyalain influencer. Ketiga, dan ini penting, produk utamanya itu edukasi, bukan ngelola duit orang. Jadi keputusan investasi itu tanggung jawab masing-masing. Malah para penuduh ini bisa dituntut balik loh atas pencemaran nama baik kalau nggak bisa kasih bukti teknis atau bukti on-chain. Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ. Meskipun pihak pembela fokus ke tanggung jawab pribadi, pengacaranya Younger justru bilang kalau ini bukan kasus tunggal. Wah, ternyata kasusnya jauh lebih besar dari yang kita kira. Coba bayangin, menurut pengacaranya, ada sekitar 300 orang yang udah ngadu dengan cerita yang mirip-mirip. 300 orang loh! Dan kerugian per orangnya pun bervariasi. Ada yang bahkan lebih gede dari Younger. Kerugian individu terbesar yang dilaporkan sejauh ini mencapai 6 miliar rupiah. Kalau dihitung-hitung semua, tim hukumnya memperkirakan total kerugian dari semua korban ini bisa sampai ratusan miliar rupiah. Angka yang luar biasa besar. Tuduhannya pun jadi makin serius, gak cuma soal ngasih saran investasi yang salah. Sekarang udah masuk ke ranah pelanggaran UU ITE, penipuan, bahkan pencucian uang. Belum lagi soal si influencer yang katanya nggak punya sertifikasi resmi, promosiin bursa luar negeri yang ilegal, sampai katanya ada intimidasi psikologis ke para korban. Wah, makin rumit ya. Oke, setelah kita dengar dari dua sisi, cerita sedih soal kerugian, dan pembelaan soal tanggung jawab pribadi, kita sampai di dilema utamanya nih. Jadi, kalau kita ringkas, konfliknya begini. Di satu pihak, ada tuduhan soal sinyal tipu-tipu dan sebuah skema yang katanya sengaja nargetin investor awam. Di pihak lain, ada pembelaan yang bilang kalau produknya itu edukasi, investor harusnya sadar resiko pasar, dan mereka bertanggung jawab penuh atas pilihannya. Intinya, skema penipuan versus kesalahan investor. Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Di dunia keuangan yang sekarang banyak dipandu oleh influencer, di mana batas antara saran, edukasi, dan iklan itu tipis banget. Pada akhirnya, siapa sih yang menanggung risikonya? Sebuah pertanyaan yang penting buat kita renungkan bersama.